Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada kesempatan pagi hari ini dari sekian banyak yang sibuk dengan aktivitas dunia, Allah masih lembutkan hati, Allah masih ringankan langkah, dan mudah-mudahan Bunda semua yang hadir pada kesempatan kali ini setiap langkahnya menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita pun berharap kepada Allah semoga sepulang dari sini, siapapun di antara kita yang sedang punya persoalan, sedang gelisah, sedang punya masalah, Allah hadirkan jalan keluarnya insya Allah. Bunda yang dirahmati Allah, kemarin mungkin kita semua dibuat panik dan gelisah dengan pengumuman bahwa di Indonesia sudah ada yang terkena virus corona. Ustadz Hilman, bagaimana cara kita menyikapinya? Sebagai orang beriman, Bunda, sebagai orang beriman, kita semua paham, yakin, percaya bahwa semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pasti sudah diatur oleh Allah. Betul apa enggak? Hidup kita diatur oleh siapa? Mati kita diatur oleh siapa? Maka untuk orang beriman, bagaimanapun keadaannya, seperti apapun kondisinya, selama dia bersandar kepada Allah, tidak akan pernah merasa gelisah dengan apapun yang terjadi. Betul apa enggak? Tapi kita pun juga harus paham dan harus yakin, semua penyakit itu datangnya dari Allah. Maka bab selanjutnya kita harus yakin semua obatnya pun datang dari Allah. Semua penyakit datang dari Allah dan semua penyakit pasti ada obatnya dan setiap obatnya itu datang dari Allah. Ikhtiar sudah dilakukan. Barangkali Bunda juga banyak membaca di beberapa media ya. Mulai hari ini harus lebih banyak sering cuci tangan dan segala macam. Mulai hari ini harus sedikit menjaga diri kita dari hal-hal yang sifatnya kotor ataupun najis dalam pandangan Islam gitu. Tapi selain itu, selain ikhtiar dunia, yang paling penting juga untuk kita adalah menjaga dalam urusan yang bisa melindungi kita dari setiap mara bahaya yang terjadi. Zikir pagi dan zikir petang itu sudah harus menjadi sesuatu yang kita hadirkan dalam kondisi seperti ini. Baca Quran harus sudah menjadi kebutuhan yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi seperti ini. Bahkan ada satu tambahan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang doa ini diambil dari hadis riwayat Abu Daud tentang doa yang harus dibacakan ketika ada penyakit atau mara bahaya yang sangat mengerikan atau bahkan mematikan. Ustadz Hilman, apa doanya? Perhatikan baik-baik, ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ulangi ya, Ustaz sekali, ibu-ibu nanti sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari semua penyakit yang berbahaya, yang mengerikan, bahkan mematikan. Itu doanya. Jadi Bunda setiap pagi
Setiap petang zikir seperti biasa, mungkin tahu al-masurat dan segala macamnya. Tambahkan dengan doa yang tadi. Sudah hafal atau belum? Ya, sekarang yang belum angkat HP-nya, videoin ustadznya. Dan sama-sama baca ya. Coba biar direkam biar paham. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Nah, itu doa sekarang kita bacakan terkait dengan agar terhindar dari virus corona. Mudah-mudahan yang hadir di sini saudara kita semua, khususnya yang ada di Bogor, Allah jaga dari virus penyakit ini. Amin ya Rabbal. Baik. Ibu bapak yang dirahmati Allah, bunda yang disayang Allah. Hari ini kita akan ngaji, judulnya adalah, apa judulnya? Istri pembawa rezeki untuk Ustadz. Mau tanya, siapa yang hadir saat ini yang punya suami di rumah? Ulah tiba-tiba poho, ulah. Tiba-tiba amnesia sahanya. Coba. Siapa yang punya suami di rumah angkat tangan. Oke. Udah. Sekarang Ustadz mau tahu yang tidak punya suami. Mau rada diincar sedikit. Tapi kenapa yang ngacung rata-rata emak-emak semua? Bingung harus milih yang mana. Satu, punten bunda, punten. Harus digarisbawahi. Biar jelas cara memahaminya. Rizki itu tidak harus semata-mata bentuknya harta. Setuju apa enggak? Rezeki itu tidak harus semata-mata bentuknya uang atau duit. Ahilman, Ustadz Hilman, ma makna rizku? Apa itu rizki? Rizki itu Al-Imam Al-Ghazali memberikan definisi. Rezeki itu artinya kullun ma yuntafa'u biha. Rezeki itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan. Itu namanya apa? Rezeki. Ustadz, apa bedanya dengan harta? Harta itu artinya kullun ma yumlaku biha. Sesuatu yang harus dimiliki dalam kehidupan. Rezeki artinya yang dimanfaatkan. Harta artinya yang dimiliki. Rezeki nggak harus harta. Nggak harus harta. Sehat, rezeki atau bukan? Tenang, rezeki atau bukan? Lihat suami, bawaannya menyenangkan, rezeki atau bukan? Ustadz punya istri, mungkin gak terlalu cantik, tapi menenangkan istrinya, rezeki atau bukan? Bunda punya anak, tilu, hiji bisul, dua roromehen, tapi semuanya soleh, rezeki atau bukan? Jadi rezeki itu, saya garis bawahi ya, rezeki itu tidak harus serta-merta harta. Hanya banyak di antara kita yang diakui atau tidak, disadari atau tidak, rezeki itu pasti bersentuhan dengan yang namanya harta ataupun uang. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh. Apa tadi kalimatnya tuh? Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh. Setuju apa enggak? Coba bunda saya mau tanya. Bunda mohon saya mau tanya. Kalau bunda punya anak perempuan, ada laki-laki pemuda yang datang ke rumah bunda. Pilih yang mana? Punten. Pilih yang mana? Kasep, miskin,
goreng kaya. Hah? Oh, enggak, gini, ulangi pertanyaannya. Nih, kita punya anak perempuan. Bunda mau, kalau ada yang datang dua tadi. Satu, ganteng, miskin. Yang kedua, wajahnya tuh biasa aja, tapi kaya. Pilih yang mana? Nah, kalau ada yang menjawab, berarti Bunda Teh terjebak sama pertanyaan Ustadz. Betul apa enggak? Punten, Ustadz mau tanya, kaya harta bisa habis, pudar apa enggak? Betul? Ustadz sekarang kelihatan mungkin Bunda ngelihat Ustadz, begitulah pokoknya mah. Bright, glowing. Bunda, yakinlah, ketahuilah apa yang nampak di fisik ini akan pudar pada waktunya. Betul apa enggak? Bunda juga sama. Bunda, punten, ini yang emak-emak, punten. Ini yang emak-emak dulu kalau boleh bercermin 20 tahun ke belakang dengan hari ini beda atau sama? Bagusan yang mana? Enggak, kirain jawabannya gini. Ustad, da aku mah asa beda anak. Kumaha gitu, baheula sama sekarang teh kumaha? Kitu we sarua goreng. Jahat Ustad macana. Jadi harta akan ketemu bab habisnya, hati-hati. Kaya habisnya, wajah pudarnya. Maka orientasi rezeki itu jangan bab yang tadi. Tapi solehnya itu yang luar biasa. Banyak calon orang tua, kalau ada pemuda lebih sibuk nanya pakai mobil apa, betul apa enggak? Daripada nanya ngaji di mana. Betul apa enggak? Lebih banyak nanya kerja di mana daripada masantren. Betul? Di sini ada yang begitu. Nu mana jelemana? Pasti nu kieu mah ceuida biasa nama. Allahu Akbar. Jadi, punten. Ustadz, ini pembahasannya biar agak runut dulu ya. Jadi rezeki untuk suami itu bukan semata-mata harta, tapi pada akhirnya harta menjadi indikator. Sekarang saya mau tanya di sini, siapa di sini yang pengen punya suaminya karir kerjaannya tambah bagus ke depan? Turun. Ini kenapa ada yang nggak ngangkat tangan? Pasti suaminya keur nganggur pasti. Rek ngangkat liur. Ustad, aku teh mau kieu tapi suami orang keur eueuh gawe ayeuna. Punten. Bunda, barangkali mohon maaf ya. Hari ini barangkali ada suaminya yang sedang tidak bekerja atau sedang usahanya turun dan segala macam. Kan tadi Ustadz bilang, rezeki bukan hanya itu. Nanti kita akan bahas ya. Banyak bab-bab yang kemudian jadi rezeki tapi kita nggak anggap itu rezeki. Nah Ustadz gimana agar suami kita, agar rumah tangga kita bisa meraih rezeki terbaik di hadapan Allah. Peran istrinya harus kayak gimana? Ini penting. Kenapa Ustadz? Karena istri itu saat Bunda jadi istri, punten mohon maaf. Saat Bunda jadi istri itu pekerjaannya banyak, jam kerjanya lama,
Dari kapan Ustadz? Istri itu jam kerjanya dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Betul apa enggak? Saya ulangi. Istri itu pekerjaannya berat, jam kerjanya lama. Dari kapan Ustadz? Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Mohon maaf. Ini seakan-akan mudah, tapi berat. Makanya istri solehah, istri taat, istri patuh, pahalanya apa? Surga. Da meureun gampang malain surga pahalana. Naon biasa nur gampang mah? Kipas angin, rice cooker, kulkas 1 pintu, betul apa enggak? Karena susah jadi istri, maka pahalanya besar. Maka mohon maaf lahir batin, kalau ada di antara bunda yang sekarang mengeluh saat jadi seorang istri, hati-hati. Karena barangkali pahala yang sudah Allah siapkan bisa hilang dalam kehidupan kita. Dan begitu pun seterusnya bagi para wanita, perempuan yang belum sempat punya suami, bismillah minta sama Allah agar dihadirkan pasangan terbaik dalam kehidupan. Demi Allah rugi kalau saat jadi perempuan belum bisa taat sama suami. Ustadz, boleh nggak kalau aku taat sama suami orang lain? Ya kan kita tuh, tadi kata Ustadz harus taat sama suami. Suaminya nggak ada, kumaha? Boleh nggak taat sama suami orang lain? Jangan atuh. Ini mati lampu apa kumaha itu? Oh AC. Iya. Masya Allah. Jadi kumaha Ustadz, gimana caranya agar istri jadi pembawa rezeki untuk suami? Tulis, 1. Agar istri jadi pembawa rezeki suami, pertama harus jadi istri yang solehah. Istri yang apa? Solehah. Solehah itu di dalam Al-Quran disebutkan di surat An-Nisa ayat 34. Nanti bunda lebih detailnya bahas di rumah ya. Surat An-Nisa ayat 34. Ustadz Hilman, apa di antara cirinya? Pertama, qanitatun. Istri yang solehah itu istri yang taat sama Allah dengan semua perintah Allah. Ingat ya, ada perintah Allah, ada perintah suami. Yang paling utama menegakkan perintah Allah, kemudian nanti yang kedua patuh sama suami selama suami memerintahkan semua yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bunda hari ini pakai jilbab, kerudung, rapi. Bagus apa enggak kerudungnya? Nih teman-teman As-Sakinah bagus banget nih jilbabnya nih. Ibu kalau mau di bazar ada. Ini nanti dibeli bazar. Ini katanya harganya enggak terlalu mahal. Ustadz juga punya produk sendiri. Ini bukan jualan, cuman promosi aja. Bunda pakai jilbab, panas Ustadz. Gak enak Ustadz, risih Ustadz. Gak apa-apa, karena bab yang bersamaan ketika bunda menggunakan jilbab, ini cara bunda mengundang rezeki untuk suaminya. Hati-hati, mohon maaf. Seorang anak perempuan terlihat auratnya. Maka pada saat itu dia sedang menyumbang dosa bagi ayahnya. Jadi kalau ada anak perempuan, dia terbuka auratnya, terlihat auratnya, maka pada saat itu dia sedang menyumbang dosa kepada ayahnya. Seorang istri yang terbuka auratnya, terlihat auratnya, bukan oleh mahramnya,
maka pada saat yang bersamaan dia sedang memberikan dosa bagi suaminya. Jadi suami itu Masya Allah bunda, berat beneran. Bunda tahu ya, waktu suami bilang kepada orang tua kita, waktu akan nikah, pernah dengar kan? Bukan pernah dengar, maksudnya bunda tuh kan tahu itu akad nikah kan? Seorang laki-laki bilang begini, saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian 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 dibayar tunai, sah. Pada saat itu kalimat akad nikah dalam tafsir Ibnu Katsir maknanya adalah saya terima semua kebaikan istri saya dan saya pun siap menanggung semua keburukan yang ada di istri saya. Makanya kalau jadi suami nih, suami diam lihat istrinya bikin dosa, diam lihat istrinya bikin maksiat, diam lihat istrinya bikin salah, suaminya nggak dengar, Allahu Akbar, suaminya nggak negor, maka dosanya buat dia. Beda sebaliknya kalau suaminya ngasih nasihat, beda. Makanya ketika bunda taat sama Allah, semata-mata bukan taat untuk pribadi, bukan. Tapi taat untuk bisa mengundang rezeki bagi suaminya. Makanya lihatlah, gak akan jauh kok. Kalau istrinya solehah, itu biasanya suami itu karirnya tuh banyak. Makanya bunda nih kalau lihat tadi misalnya, Murabi Ustadz Arifin Ilham, kenapa hebat, kenapa luar biasa. Bunda bisa lihat bagaimana sosok istrinya Umi Yuni Sahla. Ustadz Arifin gak akan mungkin sebesar namanya hari ini. Az-Zikro gak akan mungkin sebesar hari ini namanya. Kalau di belakang beliau, di samping beliau tidak ada perempuan yang hebat seperti istrinya. Makanya berkali-kali Ustadz bilang ya. Ada 3 perempuan yang doanya sangat mustajab. 3 perempuan. 1 ibu kepada anaknya. 2 anak perempuan kepada ayahnya, 3 istri sama suaminya. Makanya lengkap tuh. Kalau ibu punya anak perempuan, bilang sama si ayah, ayah jangan pernah jauh dari anak perempuanmu. Ustadz punya anak perempuan 2. Hati-hati ya, kalau ada seorang anak perempuan tak dekat dengan ayahnya, maka jangan salahkan kalau saat dia tumbuh dewasa, ada laki-laki yang datang kepadanya, dia akan mudah menerima laki-laki itu. Kenapa? Karena dia nggak punya pegangan ayahnya. Beda kalau anak perempuan dekat sama ayahnya. Setiap ada laki-laki yang datang, dia akan bilang begini, aku hanya ingin laki-laki yang mirip ayahku. Sosoknya seperti ayahku. Setianya seperti ayahku. Bengetna seperti ayahku. Kalau ayahnya sangat ganteng. Ibu, pastikan anak perempuan ibu kalau punya anak perempuan ya. Kalau anak perempuan ibu punya, pastikan the first love, cinta pertama anak perempuan ibu kudu ayahnya, jangan yang lain. Bunda kalau nanya sama anak saya, Yasmin sama Safia, dia akan bilang, Bunda Yasmin tuh anak saya usianya 5 tahun setengah sekarang, Safia setahun setengah. Yasmin itu kalau di sekolah TK-nya ada yang gangguin, anak laki-laki, apa jawaban dia? Kok kamu gak mirip ayah aku? Jadi ayahnya tuh jadi portofolio gitu loh. Kalau ditanya, Yasmin cintanya sama siapa? Ayah. Siapa laki-laki yang paling hebat? Ayah. Siapa laki-laki yang paling ganteng? Lain ayah, ada yang lain. Biasanya jawabannya siapa gitu. Jadi ayahnya tuh hadir gitu loh. Mohon maaf, ini penting. Nah, istri yang solehah itu mengundang rezeki buat suami. Pertanyaannya, Bunda, kesolehahan apa yang bentuknya taat kepada Allah yang menjadi energi untuk rezeki bagi suami? Nih, kalau kayu ini tadi apa tuh? Tahajud katanya kan? Kemudian baca Quran, sering istighfar, sodakoh, kan gitu. Itu kan bentuk ketaatan sama Allah. Tapi pada ujungnya itu akan jadi transfer kebaikan untuk suami ibu. Makanya ibu mohon maaf, kalau ibu taat sama Allah, misal mau sedekah, nggak usah bilang sama suami. Ustadz, aku mau sedekah, harus izin dulu sama suami apa enggak? Kalau sekiranya cukup ada, nggak usah izin. Kecuali misalnya di Ima Sangsara,
Suami nggak makan 30 hari. Kita teh pengen infak sedekah ulah eta mah ngariweuhkeun ngaranana. Tapi kalau di rumah aman, lenggang, lapang, nggak ada masalah, langsung aja. Kayak ngaji nih, kayak ngaji. Kan kita mah kalau ngaji suka izin sama suaminya. Kalau sekiranya suami emang lagi kerja, di rumah juga bunda eueuh pagawean. Langsung ayah, aku ngaji dulu ya, gitu. Kata ayahnya, pek teh HP-nya teu aktif. Tapi ka jam 6 sore tungguan jawaban anak. Rek naon atuh? Kalau sekiranya gini nih, kan bunda bisa ngukur ya, bisa ngukur. Suami aku teh kalau aku ngaji, kan sekiranya mual marah merenan. Nu jadi salah adalah bunda mah ngaji plus. Plus naon? Plus ngabaso kan gitu. Ngaji teh da urang mah. Bener tuh kira-kira? Ngaji mangan 2 jam, betul apa enggak? Ngabasona 5 jam. Suami teh, kan kita tuh WhatsApp sama suami. Ayah, bunda mau ngaji ya, jam 8 tah bilang ngaji teh. Cek si ayahnya teh, sok. Kirain si ayah merenan jam 12 ke udah di rumah. Si ayah pulang jam 5, kita belum datang-datang juga. Ditanya ke suami teh, ari bunda teh ngaji atau ngador? Di mana bunda teh? Ayah, kan aku mah banyak banget. 1, pagi-pagi emang ngaji. Terus siang jumpa fans. Ngabaso, kamol, datang arisan. Naon deui bunda mah? Ka tukang jahit, survei kamol. Teu meuli survei we. Kira-kira mana ya nu alus. Taet, gini. Ngaji nama teu salah, eta nu jadi salah nama. Betul apa enggak? Jadi kalau untuk kebaikan, gak usah izin dulu selama bunda punya ukuran kalau suami tidak tersinggung atau tersakiti. Beda lamun kieu, suami lagi libur di rumah. Pas lagi libur teh memang lagi punya penyakit stroke. Oh, geus sekuat. Geus kikieuan terus. Bunda dengan polos, ayah aku ngaji lah. Eta teu ngarti ngaranana. Suami teh pengen ditemenin di rumah sama kita. Kita pengen ngaji. Kan ada suami di rumah. Temenin suaminya. Apalagi suami udah mah sakit, step, panas, ayan. Dah gara-gara bunda saking pengen ngaji misalnya, jangan begitu. Taat sama Allah teh memang benar, tapi lihat konteksnya dulu. Punten, ini banyak kejadian pas Ramadan. Di antara para istri teh suka pengen itikaf ke masjid kan? Betul apa enggak? Ustadz aku pengen itikaf ke masjid, tapi suami di rumah pengen ditemenin. Mana yang benar? Itikaf atau nemenin suami? Salah jawabannya. Yang benar adalah ajak suami gitu. Jelas kira-kira? Ustadz Hilman kenapa harus begitu? Karena iktikaf di Ramadan pahalanya besar. Bilang sama suami, ayah atuh paparihun mah kamu teh gak pernah ke masjid nggak seberapa tahun. Gitu. Kan pernah ke masjid kan? Bilang sama suami, ayah ini mah mumpung Ramadan yuk. Bunda mah cuma minta 1 aja. Naon? 1 aja. Ini malam ganjil yuk kita itikaf ke masjid. Cek suami teh, udah di rumah aja lah. Ke masjid. Di rumah aja lah. Ke masjid. Di rumah aja lah. Nah bunda, suami teh sehat. Gak ada apa-apa. Sahur udah disiapin. Segala macam udah aman. Kalau sudah aman, bunda pergi ke masjid. Tapi kalau misalnya suami mau sahur bingung, di imah sorangan, kabulusan, capek. Bunda dengan polosnya berangkat ke masjid, itu dosa namanya. Paham sampai di sini? Ustadz ada yang bilang gini, suami aku suka bilang gini, Bun, kamu gak usah pakai jilbab lah, kumaha. Asa tersenang aku mah lihat kamu pakai jilbab teh. Ada gak yang suka begitu? Jauh mas suami, ayah
Ini bentuk ketaatan saya kepada Allah. Taat sama suami teh pada bab-bab yang tidak menyalahi aturan Allah. Kalau suami nyuruh nggak pakai jilbab berarti menentang Allah, betul nggak? Bunda boleh bilang, ayah nggak mau, aku mau pakai jilbab. Kenapa? Ini perintah Allah, wajib bagi perempuan. Justru kalau saya nggak pakai jilbab, jadi malapetaka untuk kamu. Kenapa? Transfer dosa untuk kamu. Suami bilang gini, Bun, udah nggak usah sholat lah. Kenapa? Biar kita sama. Suami nusa dua terus sholat gitu Mas Vinate. Jangan. Bunda berhak mengatakan tidak kepada hal-hal yang suami minta tapi bertentangan dengan Allah. Makanya penting bagi para suami itu memahami bagaimana aturan Allah gitu. Karena jangan sampai bunda mikir gini, Ustadz kan aku mah taat sama suami. Tapi kalau suami nyuruhnya kepada bab-bab yang di luar kehendak Allah itu jadi keliru. Maka yang pertama, istri yang bisa membawa rezeki bagi suami adalah istri yang solehah, maknanya taat kepada Allah. Yang kedua, istri pembawa rezeki untuk suami itu adalah istri yang bisa melayani suami dengan cara yang baik. Berkali-kali Ustaz sampaikan ke bunda dimanapun ya. Bunda, jadi istri mah pahala teh banyak pisan. Jadi istri mah pahala teh mudah pisan. Bener. Perempuan yang belum menikah sama yang sudah nikah beda cara mendapatkan pahalanya. Kalau yang belum menikah cuma fokus pada menjaga kesuciannya. Tapi kalau yang sudah nikah dia menjaga kesuciannya plus dia memberikan yang terbaik bagi suaminya. Jadi kumaha Ustadz melayani suami teh? Coba bunda belajar daripada istri Rasulullah SAW. Laki-laki itu lemahnya di mata bunda. Suami itu lemahnya di mata. Maka gimana Ustadz? Jadilah perempuan di rumah yang paling cantik di depan suaminya. Jadi bunda teh kudu nu paling gelis di imah mah. Eueuh deui. Nu kitu we. Kudu nu paling cantik teh kita. Kita mah kadang-kadang sok kebalik. Ari di luar imah gelis. Di jero imah riuh kadang-kadang. Betul apa enggak? Di luar rumah shading, blush on, lipstick, naon deui? Bulu mata badai, naon deui? Alis eta, naon deui? Kadang-kadang kita suka gitu kan? Buuk di bereman, pipi di bodasan, piwir di berengan, ari beheung hidung. Itu nyambung. Oh, meni luar biasa. Di rumah teh meni luar biasa. Bunda, kalau di rumah sendiri justru harus jadi yang paling cantik. Tapi Ustaz Hilman, kadang-kadang aku suka dandan di rumah sama suami suka diomongin kieu. Reka mana atuh meni gaya pisan. Betul suka gitu. Suka digituin, suka. Terus gimana Ustadz bilang sama suaminya, ayah aku teh pengen kelihatan cantik depan kamu, ini kan cara aku melayani kamu. Cek suami, teu butuh. Emang kumaha? Tanya sama suami, ayah kalau kamu teh favoritnya, aku teh pakai baju apa? Kudu nanya sama suami teh. Bunda, nih ini. Saya di luar rumah ketemu dengan perempuan banyak banget. Nu kieu banyak. Untungnya perempuannya nu kieu untungnya. Banyak. Ustadz bilang sama istri Ustadz, sayang, ayah di luar rumah ketemu banyak perempuan.
Maka berusahalah ketika sampai rumah, jadilah perempuan yang paling cantik di rumah. Jangan sampai ketika keluar rumah, ayah menemukan yang lebih cantik, dan kemudian terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kan gitu bahasanya. Terus dia nanya, ayah tuh suka saya kayak gimana? Nah gitu. Jadi kalau suami kita bilang gini, bunda, aku mah suka kamu teh pakai baju, misalnya daster, yang bolongnya ada 9 teh ya. Sini ada. Jadi dia bolong. Shh. Kalau suami senengnya begitu, berikan. Jadi kia bunda teh bun. Kan suami pulang dari kantor. Bunda teh kudu jadi perempuan yang paling manja depan suami. Assalamualaikum, ayah pulang. Bunda teh langsung kia na tembok tah. Kudu gitu. Jadi nah, ini penting bunda ini. Penting. Jadi bunda, kalau suami di luar rumah tanya sama suami, ayah pulang jam berapa? Nanti kalau ayah pulang mau disiapin apa? Bunda harus pakai baju apa? Detail. Cik suami kita teh, ayah naon itunya. Itu teh bentuk melayani suami bunda, senang. Punten, suami senang kayak gitu. Jadi gimana Ustadz? Dia datang, bunda langsung melakukan apa yang dia mau. Pakai pakaian yang dia suka, langsung nempel di tembok. Gitu. Kudu gitu. Gitu. Iya benar nih. Kan kia nah, kia. Assalamualaikum. Ayah pulang. Waalaikumsalam. Kudu gitu. Benar. Ulah. Enggak ini Ustadz, bunda tahu nggak? Aisyah itu, Siti Aisyah itu Masya Allah tabarakallah. Siti Aisyah itu, kalau Rasul pulang, disebutkan dalam kitab Uqudul Izain ya. Aisyah itu tidak pernah saat Nabi pulang kecuali dirinya berpenampilan paling cantik depan Rasulullah. Rasul itu suka Aisyah. Kalau di rumah, rambutnya itu dibengket kalau bahasa Sunda mah. Jadi senangnya itu diikat. Sampai kelihatan tengkuknya, kelihatan punggungnya, kelihatan lehernya. Dan Rasul senang dengan itu. Maka setiap Nabi mau pulang, Aisyah pastikan rambutnya itu dikuncir, dibengket, ditali, diikat. Agar ketika Nabi, rambutnya lain leherna atau leherna mau. Lehernya diikat, digunting, gitu. Jadi kudu gitu bunda. Jadi tadi Ustaz ajarkan ya, suami pulang, bunda na tembok gitu. Salah. Kan ada yang bilang ini, Ustaz, maknya harus kayak gitu. Bunda, dan kayak gitu jangan nunggu malam Jumat. Malam Jumat mas sunnah, tiap malam wajib. Benar. Iya mah kadang-kadang malam Jumat baru, malam-malam lain enggak, dan kadang-kadang tergantung tanggal bulan. Lamun awal bulan suami masih ada uang, ayah. Tanggal bulan, hari pas tengah-tengah bulan, suami datang, Assalamualaikum ayah pulang. Jam sekian geus balik naon. Itu. Melayani suami, ingat. Suami laki-laki lemahnya di mata harus jadi perempuan yang cantik. Sok bunda pakai daster teu naon. Ngan ulah bau bawang atuh. Ulah bau balsem. Da ieu mah ieu romeng. Balsem di dieu, salon pas di dieu. Dieu bawang. Nya serius coba. Ayolah. Oke, pertama laki-laki lemahnya di mata. Yang kedua,
Melayani suami itu bunda, laki-laki itu lebih senang dengan keadaan yang tenang di rumah. Bahasa lainnya, ulah banyak ngomong yang gak jelas. Liur didengarkan anak. To the point sama laki-laki mah. Ayah, iya, tahu nggak? Naon? Tadi bunda teh ngaji, terus naik angkot. Terus kumaha, si angkot nate, ngomong teh awa intina. Nyaritakeun angkot, jalanan semplak, depan datang Sanjaya, naon? Teu jelas. Jangan banyak bicara hal yang kira-kira, gini ya, tidak terlalu penting dibicarakan. Sama laki-laki mah kudu jelas bun. Ayah, iya, mama teh hayang ganti motor. Langsung. Ulah iya mah naik angkot ke Atang Sanjaya, macet. Liur suami teh di imah teh. Inti nama bunda hayang meuli naon? Motor. Langsung to the point. Ayah, iya, teungeunahun ayah naik angkot teh. Kumaha kitu, komo ayeuna Bogor teh, aduh macet. Terus kumaha, mama hayang ganti motor. Ibu tunggu jawaban dia, jangan kemudian ibu langsung ngomong deui. Lamun dia belum ngomong, ibu jangan ngomong deui. Imang kadang-kadang ibu ngomong sorangan, jawab sorangan, riweuh sorangan. Cek suami teh hayang naon sih? Jadi liar kan? Di ibu ngomong, dengerin, set ngomong, suami jawab dulu. Ayah, kumaha pendapat ayah? Kalau mamah ganti kendaraan gimana? Emang kenapa? Kan sekarang mah kita teh punya Honda Suprafit. Gimana kalau besok kita beli Honda Jazz? Ti motor ke mobil. Cek suami teh kieu jawabannya gampang. Ari kamu teh mikir. Yang penting, catat baik. Yang penting bunda udah ngomong sama suami. Nah kalau suami bilang gini, bun, belum ada, sekarang terima aja motor Suprafit. Masuk yang ketiga, istri yang pandai bersyukur. Bersyukur bun. Ingat ya, berkali-kali Ustaz sampaikan, di dalam neraka itu lebih banyak perempuan. Halo? Di dalam neraka itu lebih banyak perempuan. Yang membuat perempuan masuk ke dalam neraka karena alfamu, karena bibirnya. Apa di antara mereka Ustadz dosanya? 2. 1, istri yang suka membangkang sama suaminya. Yang kedua, istri yang suka menolak dan tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Ustadz, naon bunda? Bunda mah udah nikah 12 tahun meni asa gak pernah bahagia teh. Kunaon emang bunda? Atuh Ustadz suami aku meni gak pernah ngasih sedikit pun. Ku Ustadz ditanya, emang bener suami gak pernah ngasih sedikit pun? Gak pernah. Jangan begitu bunda. Bunda bilang, Ustadz aku mau meni gak pernah jalan-jalan kayak yang lain. Yang lain mau ke taman safari, aku mau cuma ke taman coret-coret. Bunda, jangan menghilangkan kebaikan suami. Kita mah kadang-kadang keburukan suami yang satu meni ngehilangin kebaikan suami yang banyak. Sok Ustadz tanya ke bunda. Bunda, kalau Ustadz minta gini, bunda silahkan tulis kelebihan suami 3. Pasti bunda ngomong gini, Ustadz 1 boleh enggak? Saking kuliur eueuh kelebihan suami teh meureunnan. Padahal suami kita banyak. Bunda kadang-kadang tulis kelebihan suami, sajam ngahuleng. Bunda kenapa enggak nulis? Ustadz naonnya kelebihan anak? Meni asa enggak ada kelebihan suami aku mah. Tapi kalau Ustadz ganti pertanyaannya, bunda tuliskan 3 kelemahan suami. Ustadz boleh nggak 10?
Kunaon sih kita teh kalau urusan kelebihan suami mending gak pernah diomongkan. Tapi kalau kekurangan menipang capetangna, menipang pinterna kita ngomongin kekurangan suami teh. Ibu tahu capetang? Capetang tuh apa namanya tuh? Lancar ngomongna teh. Hati-hati bunda, harus pandai bersyukur. Bunda, gaji ayah bulan ini cuma 5 juta. Alhamdulillah. Bunda, gaji ayah bulan ini naik 10 juta. Alhamdulillah. Lebih semangat. Bunda, bulan ini alhamdulillah ayah dapat bonus 12 juta. Rek asup Ramadan, datang peting, lungse banget nate. Ramadan bentar lagi nih. Bunda, iya. Aduh, punten bunda, kunaon ayah? Aduh bunda, kunaon ayah? Ayah kunaon? Bunda, bulan ini mah ayah cuman gaji 2 juta. Sok bunda kumaha jawaban anak? Ulah iya mah, suami datang 2 juta bulan ini mau Ramadan. Ayah kamu tahu tuh? Orang teh can meuli daging. Can meuli keur puasa awalan. Meni diomongkeun ka biaya. Mana mama baru daftar senam jumba deui biayana sakieu sabulan. Can perawatan ieu can ieu can ieu can ieu. Bunda, bilang dulu sama suami, Gak apa-apa ayah. Kalau kemarin 5 juta, ayeuna 2 juta berarti bunda kudu ngirit. Beda sama yang kemarin. Demi Allah bunda, itu yang akan melipat gandakan rezekinya. Sebut dalam Quran jelas kan? La in syakartum, la azidannakum. Punten banyak orang yang salah paham. La azidannakum itu di sana maknanya bukan semata-mata ditambah kuantitasnya, bukan. Bukan dari tiba-tiba 2 juta jadi 10 juta, bukan. Tapi yang dimaksud la azidannakum adalah bunda akan diberikan tambahan ketenangan dalam menghadapi keadaan apapun di rumah tangga. Ingat ya, istri yang baik itu bukan istri yang bisa membelanjakan seberapa banyak uang suami, bukan. Tapi istri yang baik adalah istri yang bisa mengelola uang suami berapapun dikasihnya oleh suami. Ulah iya mah gaji suami 5 juta, zakat mall orang 10 juta. Zakat mall, kamol 10 juta. Ulah gitu atuh cara ngitungna. Kalau kita tahu suami kita lagi kondisinya sekarang mendesak, lagi kurang, berarti bunda kudu pinter gimana cara ngelolanya. Ulah iya mah suami ada uang, ayah store ka dieu. Tah cokot ke urang. Ayah mana ayeuna ka dieu? Ka dieu. Ulah. Ingat ya, berkali-kali Ustaz sampaikan, istri itu berhak mendapatkan nafkah dari suami pertama untuk semua kebutuhan yang ada di rumah tangga. Satu. Yang kedua ini kedua nih. Berarti yang pertama dulu yang wajib. Berarti kalau bunda dikasih uang sama suami, pastikan uang itu untuk kebutuhan keluarga dulu. Ulah iya mah, set suami, set langsung atuh da. Jilbab 200. Perawatan MD klinik 500. Make up teh 300. Eta mah engke eta mah. Harus dipastikan kebutuhan dulu di keluarga. Kalau punya anak, bagaimana anak kita? Gimana sekolahnya? Makan suami kita, makan kita, itu dulu. Senam jumba mangkewe. Udah beres semua ngitung, baru minta sama suaminya, ayah, hak aku mana sebagai istrimu? Kalau suami ngasih, syukur. Kalau suami enggak, ulah yang ganti suami. Mohon maaf nih, kenapa Ustadz tegas pada bab ini? Bogor, bunda, na'udzubillahi min dzalik. Bogor itu hari ini, menurut data, tingkat perceraiannya terbanyak nomor 2 se-Jawa Barat. Di antara analisa kenapa bercerai, di antaranya faktor ekonomi, faktor uang.
Makanya kemarin Ustadz bikin acara hijrah cinta di Grand Safero Bogor. Penting ini bunda, banyak para istri yang mohon maaf, dia tidak mampu mengelola keuangan, makanya penting financial planning itu. Tapi juga sama kadang-kadang, suami oge kadang nggak paham ilmunya. Betul apa enggak? Suami kalau paham, ini ilmu ini nih. Kalau suami paham, semakin banyak memberi kepada istrinya, semakin bertambah rezekinya. Makanya kalau suami yang pelit, susah hirupna, pasti. Bilang sama suami, ayah jangan pelit, susah hidup manusia. Coba bunda cari deh, cari para suami yang hebat, itu pasti sama istrinya gak pernah hitung-hitungan. Istri saya, bunda tanya sama istri saya, Teh Lina, kalau Ahilman ngasih uang, hitung-hitungan enggak? Enggak. Saya, uang disimpan saya, tapi ATM-nya disimpan istri saya. Istri saya boleh ngambil uang silahkan. Untungnya istri saya bukan kayak ibu-ibu di sini. Untungna ieu mah nganting lamun nu kieu mamarunan. Setarik, 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 setarik. Bisa jadi para suami teh stres bukan karena yang lain tapi karena istrinya. Matakna ibu kudu ngukur ya. Makanya kalau suami yang cerdas, dia berikan tarbiyah kepada istrinya dan dia buat komunikasi. Ingat ya, di rumah tangga itu nggak ada uang-uang, ini uang suami, ini uang aku, nggak ada. Rumah tangga itu rumah bersama, visi misinya surga, bareng-bareng dia hadapinya. Ayah, uang kamu, uang aku. Uang aku, eta teh rada benar sebenarnya mah itu teh. Itu konsepnya agak keliru sebenarnya gitu. Jadi gimana Ustadz? Ayah, uang kita sekarang ada segini. Set. Ingat ya, harta gono gini itu kan benar sering dengar kalimat harta gono gini ya. Harta gono gini itu dalam kaidah fikih itu disebutkan harta bersama. Bersama gimana Ustadz? Bersama yang didapatkan saat mereka hidup bersama di rumah tangga. Walaupun istri tidak bekerja, catat baik-baik. Kalaupun istri tidak bekerja, mungkin suaminya bekerja, jangan pernah memandang itu harta suami, wahai suami, bukan. Itu istri kalian berdua, karena masing-masing punya peran. Istri perannya di rumah, suami perannya bekerja. Makanya buat istri, dalam urusan bantu ekonomi keluarga, gak harus semata-mata bekerja. Kadang mendoakan pun, memberikan yang terbaik, melayani, itu juga bekerja. Jadi suami gak usah bilang gini, Bunda kan kamu mah gak kerja, aku yang kerja mah. Ari mana didoakan ku saha. Kan ku kita didoakan ku ibu-ibu ya. Makanya jangan kaget kalau ada para suami yang dulunya luar biasa kemudian terjatuh, biasanya karena menyakiti hati istrinya. Betul gak Bu? Makanya jangan pernah menyakiti hati perempuan ini. Ustadz, berkali-kali saya bilang ke semua laki-laki kalau saya ceramah, antum jadi laki-laki jangan pernah menyakiti hati perempuan. Karena hati perempuan itu Masya Allah, lisannya sangat didengar oleh para malaikat. Makanya bilang sama suaminya, ayah yuk mulai hari ini perbaiki ya. Bunda siap jadi perempuan yang pandai bersyukur. Yang diterima suami, terima aja. Nuhun ayah, makasih ayah. Bunda gak usah banyak ngomong, udah makasih teh ulah. Makasih ayah, tapi kumahanya ayah, ulah. Nges. Makasih ayah, dah. Makasih sayang, udah mau kerja. Makasih sayang. Wih bunda, setiap istri mengucapkan makasih, bersyukur kepada suaminya. Di saat yang bersamaan Allah sedang siapkan penambahan rezeki bagi suaminya. Udah pulang dari sini sok nanti bunda WhatsApp sama suami. Ayah assalamualaikum. Terima kasih ya ayah. Cek suami teh. Naon iya terima kasih. Bismillah ya. Bismillah jangan banyak ngeluh. Ulah banyak
ngucapin hal-hal yang tidak bermanfaat. Langsung. Yang keberapa ini? Yang keempat. Istri pembawa rezeki bagi suami adalah istri yang rajin mendoakan suaminya. Istri yang rajin mendoakan suaminya. Bunda harus punya waktu untuk mendoakan suaminya. Tapi mendoakan yang baik-baik. Ya Allah, asaripuh kieu rumah tangga teh ya Allah. Ya Allah kumahanya ya Allah. Sok ya Allah gimana engkau lah pokoknya dipercepat juga boleh ya Allah lah. Eta nitip suami aku ya Allah sing kumaha we lah kumaha Allah lah lieur pokoknya mah. Bunda, seberapa banyak pun sakit hati yang Bunda rasakan dari suami, jangan pernah mendoakan yang buruk bagi suami. Tapi Ustaz kalau gitu mah kita jadi tertindas terus, nggak apa-apa. Asia ditindas oleh Fir'aun, dikasari oleh Fir'aun, dihianati oleh Fir'aun. Apa jawaban beliau? Saya hanya minta kepada Allah, najini baitan fil jannah. Ya Allah, ganti sakit hatiku di dunia dengan rumah di surga. Ulah di rumah mah ulah saling kumahnya. Jangan juga saling merasa diri jangan pernah merasa diri di rumah tangga paling segalanya. Ayah tahu nggak kamu teh? Tahu apa? Kalau kamu nggak nikah sama aku teh, kamu masih nyakit tuh disusukan kamu mah. Bunda jangan ngungkit-ngungkit yang dulu udah, tutup. Jangan ini mah, ayah kamu masih ingat nggak? Kalau kamu nggak nikah sama aku, kamu teh jadi apa sekarang coba? Justru aku yang sekarang nyesel nikah sama kamu teh. Aku makan keluarga ningrat di Bogor oke baheula. Kamu mah orang Garut miskin, teuing urang geuna hayang ka maneh baheula tidak teu kapal. Udah Bunda, yang sudah lewat sudah tuh. Enggak usah diomongkeun, naon jadi diomongkeun segala rupa. Sampai rumah, Bunda bikinin kopi buat suami, bikinin apa buat suami. Suami mungkin merasa nggak enak dengan buatan kopi kita. Dia marah sama kita. Adik kamu nikah nggak bisa bedain gula sama garam misalnya. Dikit banget. Bunda jangan kemudian, adik kamu mending gak pernah ngehargain banget sama aku teh. Aku teh capek tahu nggak sih dari pagi. Cek suami kita kumaha coba balasanna. Emang aku nggak capek? Aku juga capek. Di pagi, di pagi. Gawe, capek, luar biasa. Aku juga capek. Wah, ama kan dua dana Pak Baliut. Aku juga capek, ngurus anak tilu, ngumah wadah, nyuci piring. Nyuci baju, ngepel, nyapu, mereskeun genteng. Oh, serupa gawean kurang. Diomongin semua. Hati-hati ya, suami istri yang merasa paling berjasa di rumah tangganya, maka biasanya rumah tangganya tidak akan pernah kekal selamanya. Justru harus dibalik. Ayah, makasih ya, rumah tangga ini baik bukan karena Bunda, tapi gara-gara ayah. Wih, tas suami kalau digituin, nyala tuh gara-gara orang. Lamun orang. Kalau suami yang gak paham kayak gitu jawabannya. Tapi kalau suami yang paham dia akan jawab gini. Enggak Bunda, justru ayah teh hebat sekarang. Jadi direksi, jadi pimpinan. Dah kalau enggak ada doa di Bunda mah gak akan bisa begitu ayah teh. Bunda, saya di rumah sama istri saya Bunda. Sekarang tuh lagi banyak sering nangis berdua tuh. Nangis kumaha gitu Ustadz. Nangis karena Ustadz gak percaya kalau sekarang tuh Allah ngasih banyak kebaikan sama diri Ustadz gitu. Dulu waktu awal nikah tuh 5 tahun pertama Masya Allah gitu. Sangsara luar biasa lah. Sangsara Bunda. Bunda jangan lihat Ustadz sekarang. Baheula mah Ustadz kumaha gitulah pokoknya mah. Penek, hidung, bau, bulu, hirup. Gawe, ya gitu kerja di bank. Pagi-pagi berangkat, pakai jaket, dasi di jero. Keringetan ke dia, tanggal 12 ke sebeyak duit teh. Teka bayang. Hari ini Masya Allah, kata istri, iya ayah, ini semua gara-gara ayah. Saya bilang, enggak Bunda, bukan gara-gara ayah, ini gara-gara Bunda. Gara-gara ayah, gara-gara Bunda. Gara-gara ayah, gara Bunda. Udah, masing-masing saling memuji. Bunda, demi Allah ya, kalau udah saling mendoakan,
Kalau udah saling mendoakan, kita nggak akan pernah ragu, khawatir, jauh ataupun dekat sama pasangan kita. Tidak penting seberapa sering kita bertemu, tapi yang paling penting saat bertemu kita berkualitas pertemuannya. Punten, bunda yang sering ditinggal sama suaminya mungkin di sini ada yang kerja di kapal, ada yang kerja di kebun binatang. Ya kan harus ngurusin binatang, harimau, taman safari. Itu bisa bolak-balik ke imah. Dia lebih sibuk ngurusin harimau daripada ngurusin ibu di rumah barangkali. Ibu yang jarang ketemu sama suaminya jangan pernah khawatir. Karena seringnya bertemu tidak menjamin cinta itu tumbuh di rumah tangga kita. Lebih baik setiap ketemu maksimalkan berkualitas. Bunda, kau lagi sama suami, tinggalin handphonenya, tinggalin kesibukannya. Just you in my mind. Hanya kamu di hatiku dan di kepalaku. Jadi bunda kalau sama suami, ayah sok kumaha ayah. Mau dikumahakeun kumaha ayah. Ulah ieu mah suami di ruang makan, kita di ruang makan, kieu we masing-masing handphone. Suami whatsappan jeung si Mona. Ibu jeung si Rudi di dieu. Pak Baliut gitu mah. Saya kalau di rumah bunda lagi makan sarapan, apa kata istri saya? Ayah, HP-nya taruh. Simpen handphonenya. Sekarang bunda mau cerita sama ayah ngobrol. Maksimalin sama anak. Saya kalau di rumah disimpan handphone saya bunda. Kecuali kali-kali ada dilihat baru dilihat lagi. Ima ulah di kantor sama handphone. Di luar sama handphone. Udah di rumah mah fokus sama anak sama suami kita. Sama ibu juga bu. Ibu harus begitu. Di luar ibu teh meni sibuk luar biasa. Pak. Depan suami. Shh. Gak penting. Suami aku lebih penting buat aku. Ayah, gitu dong. Ingat ya. Catat baik-baik. Tulis. Tadi Ustadz nyatat sesuatu di handphone. Ini buat ilmu buat semua nih. Penting juga buat Ustadz juga sama. Catat ini bagus sekali nih kata-katanya. Cinta istri. Kalem. Mau kemana-mana, kalem. Cinta istri muncul karena kasih sayang suami. Cinta istri muncul karena kasih sayang suami. Kebencian istri muncul karena kebohongan suami. Kebahagiaan istri muncul karena hangatnya sikap suami. Keluhan istri CICNTA cinta, udah belum? Yang pertama nih, cinta istri muncul karena kasih sayang suami. Kebencian istri muncul karena kebohongan suami. Kebahagiaan istri muncul karena hangatnya sikap suami. Keluhan istri muncul karena dinginnya sikap suami. Kecantikan istri muncul Iya. Ustadz merasa kaget digituin bunda. Karena istri Ustadz gak pernah kayak gitu sama Ustadz gitu. Mungkin yang kemarin ikut di Grand Safero dengerin banget ya. Meni deg-degan. Udah belum? Istri, apa tadi? Cinta istri muncul karena kasih sayang suami. Kebencian istri muncul karena kebohongan suami. Kebahagiaan istri muncul karena hangatnya sikap suami. Keluhan istri muncul karena dinginnya sikap suami. Yang terakhir, kecantikan istri
muncul karena dimanja oleh suami. Iya, ini buat suaminya. Cara bunda memandangnya, balikin kalimatnya. Sama, cinta suami muncul karena kasih sayang istrinya. Suami gak akan mungkin ngapa-ngapain, hianat, menodakan, melukai, kalau bunda nyayangin suami dengan pelayanan yang terbaik. Dibalikin. Ingat kalimat ini. Istri itu seperti tanah lapang atau tanah ladang katanya. Kalau kamu menanam kurma, kamu akan mendapatkan manisnya rasa kurma itu. Tapi kalau kamu menanam kotoran, maka kamu hanya akan mendapatkan bau dan kotoran tersebut. Jadi artinya bunda, istri pembawa rezeki bagi suami, tadi Ustaz sampaikan kan? Satu, istri yang apa? Soleha. Dua, istri yang melayani suami dengan cara yang ma'ruf. Yang ketiga, pandai bersyukur. Yang kelima, pandai mendoakan suami. Dan yang terakhir, ciri istri pembawa rezeki bagi suami adalah istri yang selalu menjaga dirinya dan keluarganya dalam keadaan jauh ataupun dekat. Bunda, jangan pernah menceritakan aib suami sama orang lain. Gak boleh. Bunda, jangan pernah menceritakan kekurangan pasangan kita sama orang lain. Tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Belajar untuk curhat sama Allah terkait keadaan rumah tangga kita. Barakallahu fikum, sudah jam 11 tidak terasa. Dan hari ini banyak ilmu yang Ustaz sampaikan. Ada ilmunya ya. Insya Allah nanti bulan depan kita lanjut kembali masih pembahasan tentang as-sakinah di rumah tangga. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Terakhir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, siapkan duduk yang rapi, duduk yang manis, simpen tasnya, simpen handphonenya.